Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiatul Kamarunduri, NIM 19111120018, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 2A, Fakultas Syariah, mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa itu isim? Dan berikan contohnya. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan sifat. Contohnya, Asyatu. Asya itu menunjukkan manusia. Kemudian, Lailun, malam itu menunjukkan waktu. Lalu, Masjidu, artinya masjid, itu menunjukkan tempat. Kemudian, Filun, artinya gajah, itu menunjukkan seekor hewan. Lalu kolamun, pena berarti menunjukkan benda mati. Kemudian mahirun, pintar, itu menunjukkan sebuah sifat. Lalu tamrun, kurma, itu menunjukkan tumbuhan. Baiklah, saya lanjut dengan nomor 2. Apa itu isim ghair munsharif? Dan berikan contohnya. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Di antara isim yang tidak boleh ditanwin adalah nama wanita, nama laki-laki tak marbuto, dan nama asing. Contohnya seperti Aisyatu, Aisyah. Aisyah adalah nama dari seorang wanita dan dia sudah termasuk isim ghairu munsharif dan tidak boleh ditanwin. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa itu isim muzakkar? Dan berikan contohnya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, seperti Muawiyatun. Muawiyah itu adalah nama dari laki-laki dan itu berjenis muzakkar. Kemudian pertanyaan nomor 4, apa itu isim muannas? Dan berikan contohnya. Isim muannas adalah isim yang berjenis perempuan, bisa untuk nama wanita, nama hewan yang berjenis perempuan, kemudian untuk bagian tubuh yang berpasang-pasangan. Contohnya seperti Aisyatu itu menunjukkan nama wanita dan itu termasuk ke dalam isim muannas karena di sana dia berjenis perempuan. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas? Cara membedakannya, terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim muannas. Jika dia tidak termasuk ke dalam isim muannas, berarti dia termasuk ke dalam isim muzakkar. Pertanyaan selanjutnya, apa itu isim nakiro? Sebutkan contohnya dan bagaimana akhir harokatnya. Isim nakiro adalah isim yang petunjukan bendanya belum tentu atau masih umum. Contohnya seperti muslimu, seorang muslim, itu masih umum dan belum jelas. Harokat akhir dari isim nakiro adalah ditanwin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu isim ma'rifat? Berikan contohnya. Isim ma'rifat adalah isim yang petunjukan bendanya sudah jelas atau sudah tentu. Contoh seperti Alkitabu, buku itu, menunjukkan buku itu sudah jelas. Isim ma'rifat biasanya mempunyai harokat akhir tidak bertanwin. Harokat akhirnya berubah karena diawali oleh alif lam. Kemudian nomor selanjutnya, bagaimana cara membedakan isim ma'rifat dan isim nakiro? Dengan cara terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim ma'rifat. Jika dia tidak termasuk ke dalam isim ma'rifat, berarti dia bisa dimasukkan ke dalam isim nakiro. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Apa itu jumlah fi'liyah? Berikan syaratnya dan contohnya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il dan tersusun minimal dari fi'il ke subjek. Syaratnya harus tersusun fi'il, kata kerja, dan fa'il, subjek. Contohnya seperti Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Ahmad pergi ke sekolah. Di sana Zahaba itu menunjukkan fi'il, kata kerja. Zahaba artinya pergi, itu menunjukkan kata kerja. Kemudian fa'ilnya adalah Ahmad. Ahmadu adalah nama orang. Subjeknya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu jumlah ismiyah? Berikan contoh dan syarat-syaratnya, kemudian harokat akhirnya.
Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Contohnya untuk muzakkar seperti al-masjidu kabiru, masjid itu besar. Nah, di sana sudah diawali dari isim. Isimnya seperti al-masjidu. Masjid adalah isim yang menunjukkan tempat. Kemudian untuk muannasnya seperti Fatimatu Jamilatu. Artinya Fatimah sangat cantik. Di sana isimnya adalah Fatimah karena Fatimah adalah manusia. Syaratnya biasanya diawali dengan isim dan tersusun minimal dari mubtada dan khobar. Kemudian harokat akhirnya adalah ditanwin. Pertanyaan selanjutnya, apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, seperti hasuna aliyu, Ali tampan. Di sana tidak membutuhkan objek lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu fi'il muta'adi? Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan objek, seperti dorobatuhu, aku memukulnya. Di sana membutuhkan objek, ya objeknya adalah memukulnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 13. Apa itu isim isyarah? Hafalkan isim isyarah, mufrad, musanna dan jamak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isim isyarah dulu. Isim isyarah adalah kata petunjuk ini atau itu. Biasanya isim isyarah digandengkan dengan sejenis. Kalau ini muzakkar artinya isim setelahnya juga harus muzakkar. Sebagai contoh seperti haza muslimu. Kalau dia satu, itu untuk muzakkar ya. Kemudian hazani muslimani, itu dia dua, itu untuk muzakkar. Kemudian haulai muslimani, itu kalau dia lebih dari dua, itu untuk muzakkar. Itu untuk ini muzakkar. Kemudian hazihi muslimatun, kalau dia satu. Hatani muslimani, kalau dia dua. Dan haulai muslimatun, kalau dia lebih dari dua, itu untuk ini muannas. Kemudian selanjutnya untuk itu muzakkar seperti zalika muslimu, kalau dia satu. Kemudian zanika muslimani, kalau dia dua. Kemudian ulaika muslimuna, kalau dia lebih dari dua. Kemudian untuk itu muannas seperti tilka muslimatun, kalau dia satu. Tanika muslimatani, kalau dia dua. Dan ulaika muslimatun, kalau dia lebih dari dua, itu untuk itu muannas. Kemudian mufrad artinya satu, masih kata dasar seperti contohnya ya, seperti untuk muzakkar muslimu, muslim, itu masih kata dasar, masih menunjukkan satu. Kemudian muannas muslimatun, itu juga menunjukkan satu orang. Kemudian untuk musanna artinya dua, terdapat huruf tambahan alif dan nun. Contoh seperti muslimani untuk muzakkar, itu menunjukkan dua orang. Kemudian untuk muannasnya muslimatani, itu menunjukkan juga untuk dua orang bagi perempuan, bagi sejenis perempuan. Kemudian untuk jamak artinya lebih dari dua. Untuk muzakkar biasa ditambah huruf waw dan nun. Untuk muannas ditambah huruf alif dan nun. Contohnya alif dan ta. Kemudian contohnya untuk muzakkar adalah muslimuna, itu untuk muzakkar, dan muslimatun untuk perempuan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.